Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 studi materi SKI MTS MA. Saya akan menjelaskan PPT tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk pembahasan, kita menjelaskan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu metode ceramah. Kenapa kita menggunakan metode ceramah? Karena kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Mungkin metode tersebut sangatlah cocok digunakan untuk menjelaskan materi sejarah Islam. Dengan metode ceramah, para siswa atau siswi mungkin lebih memahami isi materi yang telah disampaikan kepada ibu guru. Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu fase Mekah dakwah dan pendidikan. Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu fase Madinah dan pendidikan. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran dan perdamaian. Yang pertama, Islam pada masa Nabi Muhammad di Mekah. Di sini terdapat gambar Gua Hira. Kenapa Nabi ada di Gua Hira? Karena Nabi Muhammad bermalam di Gua Hira bertujuan untuk memohon petunjuk kepada Allah atas cobaan dan ujian kepada kaum kafir yang sangatlah sulit untuk diajak masuk Islam. Mereka hanya menyembah berhala, dan berhala tersebut adalah patung yang terbuat dari batu. Dan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi, dan turunlah Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi mendapatkan wahyu tersebut, Malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk membaca ayat tersebut. Akan tetapi Nabi tidak bisa membacanya. Dan akhirnya Malaikat Jibril mengajari Nabi untuk membaca ayat tersebut. Nabi sangatlah bergetar karena mendapatkan wahyu dan amanah yang luar biasa. Perjalanan Nabi tidak hanya berhenti di sini, akan tetapi Nabi harus menyebarkan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Untuk menyebarkan agama tersebut, Nabi harus menyusun strategi tersebut. Untuk menyusun strategi tersebut, Nabi memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu selama 13 tahun. Setelah Nabi menyusun tersebut, maka Nabi melaksanakan dakwah secara diam-diam dan terang-terang. Kenapa Nabi melaksanakan dakwah secara diam-diam? Karena belum tentu semua umat manusia mau diajak untuk masuk agama Islam. Maka Nabi mengajarkan agama Islam tersebut kepada keluarga dan para sahabat-sahabat terdekat. Dan oleh keluarga dan sahabat pun didukung untuk melaksanakan dakwah tersebut secara diam-diam, dan ada hasilnya. Dan orang yang masuk Islam pertama yaitu Khadijah atau istri Nabi Muhammad. Yang kedua Abu Bakar, sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, keponakan Bilal bin Rabah, budak.
Setelah Nabi melaksanakan dakwah secara diam-diam, Nabi mendapatkan utusan dari Allah untuk menyebarkan agama Islam tersebut dengan cara terang-terangan, yang telah dijelaskan surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah Nabi melaksanakan dakwah di Mekah, Nabi melanjutkan pendidikan di Mekah, yaitu dengan pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid yaitu menanamkan nilai tauhid dalam jiwa setiap individu muslim, yaitu setiap muslim dididik untuk mempunyai tauhid yang lebih baik. Dalam masa pembinaan pendidikan, Nabi tidak hanya mengajarkan tauhid, akan tapi juga mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah intisari dari sumber pokok ajaran Islam. Inti dari pendidikan di Mekah tersebut, Nabi mengajarkan pendidikan dan pengajaran yang diberikan selama di Mekah, yaitu pendidikan keagamaan dan akhlak yang baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Pada bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai Islam pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Setelah melakukan proses islamisasi di kota Mekah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, diikuti dengan para pengikutnya atau bisa kita sebut dengan muhajirin. Tidak lain tidak bukan proses hijrah ini adalah untuk menyebarluaskan agama Islam, dan pada peristiwa hijrah tersebut juga menjadi awal dibuatnya kalender Hijriah. Setelah sampai Madinah, Nabi Muhammad dan kaum muhajirin disambut dengan gembira oleh masyarakat Madinah atau biasa kita sebut dengan kaum Ansor. Dan di sana Nabi Muhammad juga langsung membuat strategi, yaitu dengan membuat suatu tempat ibadah yang sekarang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Di sana pula Nabi Muhammad dan para kaum muslimin melakukan musyawarah, melakukan thalabul ilmi, dan proses kajian-kajian Islamiyah. Di Masjid Nabawi tersebut pula sholat Jumat pertama kali dilaksanakan, dan Masjid Nabawi itu juga merupakan masjid pertama yang dibangun oleh kaum muslimin. Selanjutnya ini merupakan naskah piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu piagam Madinah itu sebagai penyambung antar umat untuk saling menghargai. Tetapi di pengertian lain, piagam Madinah ini merupakan suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku ataupun kaum Yasrib atau masyarakat Madinah, yaitu untuk menyambung antar umat. Dan berdasarkan sumber yang saya ambil dari Wikipedia, bahwa isi dari piagam Madinah tersebut terdapat 47 pasal yang dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhannya tersebut, bahwa janganlah kaum Yahudi membenci kaum muslimin dan sebaliknya. Hendaknya kaum Yahudi dan kaum muslimin hidup bersama-sama. Jika Madinah diserang dari luar gitu, diserang oleh musuh, maka kaum Yahudi dan kaum muslimin hendaknya untuk saling melindungi.
Selanjutnya untuk pembahasan pendidikan Islam di Madinah akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, di sini saya Afina Damayanti akan meneruskan presentasi dari teman saya yaitu pada bab pendidikan Islam di Madinah. Pendidikan Islam di Madinah sendiri secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang, di antaranya yaitu pendidikan keagamaan, pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan jasmani, dan pengetahuan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan keagamaan. Apa saja yang terdapat dalam pendidikan keagamaan tersebut? Yang pertama yaitu adalah tauhid atau berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu sholat. Yang ketiga yaitu zakat. Yang keempat adalah puasa. Dan yang kelima adalah haji. Selanjutnya kita membahas tentang pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sendiri pada pendidikan Islam di Madinah itu lebih menekankan pada penguatan basis mental yang telah dilakukan pada periode Mekah atau sebelumnya, seperti berbuat adil, lalu tawakal, pemaaf, dan yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur dalam arti bersyukur atas nikmat Allah. Kita juga bisa tolong-menolong, berbuat baik kepada orang tua, memberi makan orang miskin, dan meninggalkan akhlak-akhlak buruk. Selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan jasmani yang ditekankan pada penerapan nilai-nilai amaliyah atau kegiatan ibadah seperti makna wudhu, sholat, puasa, dan haji. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.